warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti, Pas FM Pati. Selamat sore Mitra Pas. Apa kabar Anda di sore hari ini? Dan Amel kembali hadir untuk menemani Anda di program spesial Ruang Gizi kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati ya. Dan di sore hari ini kita akan membahas satu tema terkait dengan tips hidup sehat setelah Ramadan. Bersama dengan narasumber yang sudah hadir, ada Ibu Yulisri Umiati, Sarjana Gizi, Ahli Gizi UPT RSUD RAAS Wondo. Assalamualaikum, selamat sore Bu Mami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Revisi Mbak. Direvisi apa ini? Direvisi ini ada yang salah. Jadi gini, saya di sini dan menggantikan Bu Yulis ya, Bu Yulis ini. Oh iya. Betul, iya Bu Mami sekarang bukan Bu Yulis ya. Kebetulan beliau kan hari ini harus ke Jogja putra kontrol. Jadi kemarin sore saya di WA untuk menggantikan beliau. Oke, Bu Mami berarti ya. Saya juga ini, kok Bu Mami sekarang di RSUD RAAS Wondo Pati gitu. Saya lagi mau tanya apa pindah apa gimana ya. Oke. Dan juga ada Mbak Aisyah Milhatin Hanifah, Sarjana Gizi. RD-nya ini apa nih Mbak? Register dietitian. Gitu ya. Berarti ini spesialis diet apa gimana kalau kayak gini? Jadi kalau kami itu profesinya gelarnya itu Mbak RD ya. Gitu, beda-beda ya berarti ya. Ahli gizi dari Rumah Sakit Sebening Kasih. Oke, kalau sore hari ini kita akan membahas terkait dengan tips hidup sehat setelah Ramadan. Nah, untuk Anda Mitra Pas yang ingin bertanya, Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Mungkin langsung saja untuk dijelaskan kiat-kiat apa saja mungkin setelah Ramadan. Sudah 1 bulan kita ya. Baru saja selesai ya. Baru saja selesai Syawal ya. Enggak Bu Mami. Iya. Terima kasih. Selamat sore sahabat Pas FM Pati semua. Mohon izin, jadi saya di sini seperti tadi saya menggantikan Bu Yulis nggih. Meskipun saya sendiri sebetulnya baru batuk ini juga ya. Jadi nanti mungkin masuk ke dalam ini ya, tips sehat setelah Ramadan juga ya. Iya. Jadi yang mau kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini tips-tips terkait bagaimana kita agar hidup sehat setelah Ramadan. Jadi karena sebetulnya materi ini akan disampaikan sudah 2 minggu kemarin ya. Kebetulan waktu itu ada hujan lebat, kemudian libur. Jadi mungkin agak kesini, tapi tidak ada salahnya lah. Tips ini tetap kita pakai. Toh baik untuk kehidupan kita sehari-hari. Jadi gini Mbak Amel, untuk pada waktu kita puasa Ramadan selama 1 bulan kemarin itu kadang ada yang jadi pola kebiasaan memilih makanan itu menjadi kurang baik. Itu ada. Contohnya gini, ketika pada waktu makan berbuka puasa, banyak juga yang selama ini kita jumpai itu kayak orang balas dendam. Ya, ketika seharian kita puasa sekitar 12, 13, 14 jam sehari tidak makan karena puasa, kemudian di jam berbuka puasanya itu akhirnya menyediakan makanan-makanan yang disukai sesuai selera, yang kadang itu kita mengesampingkan dari nilai gizi yang baik, yang sehat untuk diri kita. Nah, itu mungkin di salah satu sisi negatifnya ketika pilihan makan kita selama bulan Ramadan. Nah, ada lagi kalau kita mengambil hikmahnya juga, sisi positifnya ketika kita menjalankan puasa Ramadan itu di mana
asupan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kalau kita memang benar-benar bisa mengatur malah menjadi bagus. Tidak sedikit juga misalkan orang-orang yang punya penyakit tertentu terkait dengan laborat, dengan adanya puasa ini menjadi terkontrol baik, itu juga banyak. Nah, yang mau kita bicarakan nanti di sini, nah setelah puasa Ramadan ini berlalu, bagaimana kita bisa, kalau yang tadinya negatif bisa menjadi positif kembali. Kalau yang selama Ramadan itu banyak positifnya, seperti tadi misalnya kadar nilai laboratnya menjadi normal, menjadi baik. Nah itu bagaimana akan diteruskan selama menjalani kehidupan kesininya setelah puasa Ramadan itu selesai, gitu Mbak. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Mungkin bisa dilanjutkan lagi Mbak Aisyah? Iya, mungkin kalau pada saat kita berpuasa Ramadan ya, ya, itu kan terutama banyak pola makan kita yang sedikit berubah. Yang biasanya mungkin kita makan pada saat pagi hari, siang hari gitu ya, itu kan lebih banyak kita pindahkan ibaratnya ke menu makan yang malam, pada saat malam hari gitu ya, ada yang berbuka, ada yang sahur gitu ya, kita kenal kayak gitu. Nah itu kan juga sedikit banyak pasti akan mempengaruhi yang namanya metabolisme kita gitu ya. Terus mungkin yang banyak ditinggalkan itu pada saat berpuasa itu biasanya adalah aktivitas fisik yang mungkin banyak dikurangi gitu ya. Misalnya kayak olahraga itu kan mungkin sebagian dari kita malah membatasi gitu ya, karena mungkin iya. Yang tidak puasa saja kadang-kadang malas olahraga. Iya, karena biasanya kan takut, misalnya takut lapar mungkin, takut dehidrasi mungkin gitu ya. Jadi mungkin aktivitas itu yang banyak berkurang, padahal itu yang mungkin lebih banyak kita butuhkan pada saat berpuasa untuk bisa tetap fit gitu ya. Selain mungkin juga pada saat berpuasa, padahal ada nih Mbak tips dan triknya kan yang biar kita tetap bisa berolahraga tapi tubuh tetap fit seharian gitu ya. Mungkin bisa menjalankan olahraganya itu di sekitar 1 jam sampai 30 menit sebelum waktu berbuka gitu. Itu kan justru malah lebih banyak lemak yang dibakar ya Bu Mami. Iya, dan memang itu kalau kita mau mengikuti, kadang saya dulu pernah ikut ya ketika masih jam kerjanya belum seperti sekarang itu ada olahraga yang bisa dilakukan di waktu-waktu puasa. Kalau saya sih ngikutnya YouTube ya, jadi nggak ke sanggar senam yang khusus itu enggak, tapi ada di YouTube, dan di YouTube itu juga sudah mengukur ini olahraga yang bisa dilakukan ketika kita berpuasa gitu. Jadi memang ada olahraga tersendiri gitu ya. Mungkin secara aktivitasnya tidak seperti ketika tidak puasa seperti hari biasa seperti itu ya Bu Mami ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bergabung, yang ingin bertanya masih kami tunggu ya. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101 atau bisa telepon di 02953858877. Anda juga bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Pati Mitra Pas, yang sore hari ini kita masih membahas satu tema terkait dengan tips hidup sehat setelah Ramadan. Nah, untuk yang ingin bergabung, yang ingin bertanya juga masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085277999101, teleponnya di 02953858877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Nah, ini cobaan-cobaan di Lebaran biasanya setelah Ramadan. Ini sudah ada yang gabung 3858877, kita angkat dulu. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Halo. Halo, dari siapa ini? Halo, dengan Bapak siapa, Bapak? Oke, bisa telepon lagi ya.
Oke, yang mau tanya ditunggu sampai nanti jam 5 sore nanti terkait dengan tema kita. Nah, biasanya kalau lebaran ini ya tadi seperti yang sudah dijelaskan bahwa pola makan ketika puasa memang mungkin bisa dikontrol ini Bu ya. Tetapi ketika sudah mulai masuk lebaran ada gempuran-gempuran makanan yang enak-enak. Ada opor ayam, kemudian ada nastar, kastengel dan lain sebagainya. Semua rendang. Betul. Nah, ini bagaimana ini caranya agar tetap sehat ketika setelah ini Ramadan ini susah kayaknya, Bu. Iya. Padahal akhirnya gini ya Mbak, ketika nanti sudah memasuki Syawal, hari pertama itu kan nanti yang tersaji di meja ada opor, ada rendang dan sebagainya yang bersantan-santan itu enak semua. Terus aduh, kan kalau selama kemarin 1 bulan perut itu sudah terbiasa kosong, baru diisi di saat berbuka dan sahur itu ya. Lah biasanya itu yang dirasakan pada hari Lebaran hari pertama itu kan kayak masih kosong. Kalau setiap harinya kemarin di jam-jam pagi itu kosong, nah itu tersaji polanya makanan, ya Bu ya. Ya banyak dan enak-enak yang menggugah kayak tadi balas dendam. Nah sering lupa untuk mengontrol diri itu masuk semua, bahkan kadang yang sering terjadi kena itu sakit di pencernaan. Kemudian banyak akhirnya yang masuk rumah sakit itu pasien-pasien diare karena ya lemak, ya manis-manis itu kolaborasi di situ. Ya. Kita memang dalam hal ini pengendalian diri itu tetap kemudian ditanamkan pada diri kita sendiri bahwa makan kapanpun itu, baik tersaji seperti apapun itu kita tetap harus ada kontrol. Harus ada kontrol, kemudian memilih. Tidak berarti kita tidak boleh makan opor atau makan rendang yang berlemak tinggi ya Dek Ica ya. Tapi kembali ke tadi, kita harus mengontrol seberapa banyak kita boleh makan opor tadi. Kemudian untuk menyeimbangkan agar lemaknya itu tidak yang dominan dalam tubuh kita, harus disertai apa? Mungkin harus disertai dengan serat yang cukup tinggi, kemudian disertai air putih yang cukup gitu ya Dek Ica ya. Nah ini mungkin yang paling banyak ketinggalan ya Mbak ya waktu Lebaran kan justru malah kita kayak melupakan makan serat gitu ya. Karena kan kita udah fokus untuk habiskan opor, habiskan kue kering gitu ya. Yang sebenarnya ini kan makanan-makanan yang mungkin tinggi garam, lemak, gula juga ya Bu ya. Betul. Nah padahal dalam ini Kemenkes sendiri itu juga udah membatasi ya Mbak ya untuk konsumsi yang namanya gula, garam dan lemak gitu ya Bu. Iya. Dimana itu tuh udah ada aturannya untuk konsumsinya itu sebaiknya dibatasi dengan perbandingan 4:1:5 begitu. Dimana 4 sendok makan gula, 1 sendok teh garam dan juga 5 sendok makan lemak itu dalam 1 hari ya Mbak ya. 1 hari. Gitu, karena kalau berlebihan ditakutkannya itu bisa meningkatkan resiko penyakit degeneratif ya mungkin seperti jantung, seperti diabetes, seperti tensi yang tinggi gitu. Nah, seperti yang dikatakan Bu Mami tadi ya Mbak, sebenarnya puasa ini kalau misalnya kita jalankan dengan baik itu bisa merubah nilai lab yang tadi banyak untuk puasa ya Bu ya. Justru menjadi bagus begitu. gitu. Tapi ketika kita melewatkan yang ini tadi momen Lebaran yang mungkin hanya sebentar 2 hari gitu ya, Bu, itu justru malah banyak yang terutama pasien di prolanis seperti itu ya Bu ya, itu justru malah banyak gulanya yang naik, banyak nilai kolesterolnya yang naik karena tadi Mbak pemilihan makan yang mungkin kurang tepat pada saat Lebaran 2 hari padahal itu ya. Waktu yang singkat satu minggu ini bisa 1 bulan terkalahkan dengan 2 hari saja ya. Nah ini caranya mungkin mengontrolnya ini yang mungkin bagaimana ini bisa dikasih tips-tipsnya ini untuk pendengar kita ini Bu. Monggo Dek Ica. Kalau mungkin dari pembatasan gula dulu ya Mbak. Kalau gula itu mungkin bisa dibatasi ya balik lagi dengan kontrol diri kita juga ya, kontrol juga. Misalnya dengan mengurangi makanan-makanan yang terlalu banyak ditambahkan gula, mungkin seperti itu.
misalnya kan banyak nih sekarang yang kayak misalnya ngopi-ngopi cantik kayak gitu ya di kafe-kafe gitu, terutama untuk kaula muda ya. Itu kan banyak sekali creamer yang mungkin ditambahkan, banyak sekali gula yang ditambahkan begitu. Itu mungkin bisa untuk agak dikurangi. Biasanya kan habis lebaran nih banyak diajakin nongkrong-nongkrong gitu, apalagi pas buka puasa diajakin bukber ke sana kemari gitu ya. Nah, itu mungkin bisa. Habis Ramadan bukber selesai, nanti ganti judulnya halal bihalal. Gimana itu juga yang disajikan sama aja makanan manis-manis gitu ya, makanan yang bersantan, berlemak gitu. Apalagi kalau sekarang ini kita lihat ketika silaturahmi ke rumah saudara tetangga, selain dari makanan yang tadi manis-manis beragam itu, minumannya juga sekarang ini zamannya minuman kemasan. Iya, ini yang manis-manis juga ya. Nah, ini ya, itu pemanisnya ya kita kan tidak bisa mengukur ya, jelas di situ dengan pemanis dan pengawet yang tinggi juga. Karena kalau apalagi Lebaran tahun ini juga bertepatan dengan musim panas yang ya kalau siang hari kita keliling itu bener-bener panasnya itu terasa banget. Saya aja kena kok. Pengennya itu minum yang seger dan manis itu tadi. Iya. Jadi pengalaman saya kemarin, saya ini real, saya mengalami sendiri. Jadi di ujung puasa, saya kan asli saya di Jogja, jadi di ujung puasa di kepala itu gini Mbak, jadi mungkin ya hampir kebanyakan orang mengalami hal yang seperti itu ya. Aduh, ini udah puasa terakhir, begitu habis buka saya itu kepengen sekali yang namanya minum es. Sebetulnya yang selama ini hampir saya itu tidak, udah ditahan-tahan beda ya. Saya memang nggak bisa minum es itu. Nah, itu hari terakhir, udahlah hari penutupan, hari terakhir minum es. Ya jadi hari pertama saya udah demam. Langsung seketika ya Bu ya. Iya. Makanya kembali lagi memang semua itu ke pengendalian diri. Yang tahu diri kita itu adalah diri sendiri yang bisa mengukur, saya kalau makan ini nanti jatuhnya seperti apa, saya makan ini jatuhnya seperti apa gitu. Kalau dari pengendalian diri ya itu kembali ke masing-masing orang. Kemudian kalau dari triknya itu mungkin juga bisa, misalnya untuk tadi ketika dihadapkan dengan menu-menu yang berkalori tinggi, berlemak tinggi, gulanya tinggi, mungkin sebelum makan utama tadi kita bisa 15 atau 30 menit sebelumnya kan minum air yang cukup. Jadi itu bisa menghambat dari nafsu makan yang berlebihan dan perut kan sudah terasa terisi ya. Itu kalau tidak kita bisa dicobalah ketika Lebaran itu yang disuguhkan di meja itu jangan hanya makanan yang berlemak atau kue-kue kering yang juga nilai kalorinya tinggi, tapi cobalah di meja itu disajikan buah, bisa buah lokal kan juga itu lebih bagus juga, yang seratnya tinggi. Nah, kalau kita mau makan yang berlemak-lemak atau yang bergula tinggi tadi, didahului dengan makan yang berserat tadi, bisa dari cemilan buah gitu. Mungkin bisa seperti itu. Wah, ini bisa menjadi opsi ya ketika Lebaran tahun depan ya, buah-buahan ini. Rujak mungkin ya. Nah, ini menarik sekali, seger ya. Karena memang yang dibutuhkan itu memang yang seger-seger itu tadi. Nah, kalau puasa ini juga ketika buka puasa ini biasanya ya tadi Bu Mami sebutkan bahwa es. Kalau nggak ada es nggak seger ini kan. Biasanya memang sebulan itu ketika berbuka puasa ya wajib adanya es. Nah, ini bagaimana cara mengontrolnya, karena memang puasa kemarin di seminggu terakhir juga saya kebetulan serak-serak gitu kan, mulai batuk karena memang padahal ya nggak es juga sih sebenarnya saya, tapi dingin kayak gitu, cukup dengan yang agak lumayan dingin. Nah, ini juga lumayan, ini juga mengganggu karena dengan aktivitas kita yang seperti ini nih Bu. Kan kemarin kebetulan kalau saya tidak salah ingat di pertengahan menuju akhir itu kan cuaca ekstrim ya Mbak, ganti gitu ya. Yang saya itu kalau siang bisa panas banget. Nah, nanti malam hujan. Di Jogja itu kayak gitu, siang panas banget, malam hujan deres kan kayak gitu.
Nah, itu ya kalau saya sendiri sebetulnya selama 1 bulan puasa dan sehari-hari sih juga. Tapi selama bulan puasa itu minuman wajib bagi saya itu kalau berbuka yang hangat sebetulnya, bukan Hangat ya. saya nggak pernah es itu. Nah, cuma kan ini khusus saya. Kalau kebanyakan orang kan jelas dalam 1 hari sudah menahan haus. Wah, nek buka Hangat adem kurang gitu. ya. Apa? Harusnya yang dingin itu kan rasa ces mungkin gitu ya, yang orang terbiasa gitu. Nah itu seperti dalam ajaran agama kan kita juga yang berbuka puasa dengan yang manis, tapi yang manisnya itu disarankan jangan yang manis-manis seperti sirup atau apa yang dari buatan, lebih disarankan ke yang natural seperti buah itu kan juga manis. Nah itu atau kurma ya Dek ya, gitu. selama tidak berlebihan kan seperti itu. Jadi kembali ke bagaimana kita memilih ya. Kembali lagi ke diri kita Iya, ya. diri kita sendiri. Kalau saya sendiri mungkin pas buka puasa mungkin lebih pertama kali mungkin yang saya masukkan adalah air putih dulu ya Mbak ya. Gitu. Kalau misalnya kita udah kenyang air putih kan nafsu makan untuk yang lain kan ada agak turun lah seperti itu. Itu juga kan membantu untuk mengurangi haus gitu ya Bu ya. Terus Iya. bisa bantu juga pakai buah-buahan segar mungkin seperti itu ya Bu. Itu. Oke, menarik sekali Mitra Pas ya. Ini untuk mungkin tahun kemarin masih kelewatan. Nah, tahun depan ini bisa dipraktekkan ya. Dicatat mungkin ya. Iya betul. Oke, kita jeda dulu Mitra Pas. Untuk Anda yang ingin bertanya, kami masih menunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877, atau Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami Radio Pas FM Pati 2. Tetap ngepas di 101 FM Radio Pas Pati, saluran informasi warga Pati. Masih di ruang Gizi Mitra Pas, kerjasama Radio Pas FM Pati bersama dengan Persagi, Persatuan Ahli Gizi Indonesia Cabang Pati. Dan di sore hari ini kita masih membahas mengenai tips hidup sehat setelah Ramadan ya, bersama dengan narasumber Ibu Kasmiati SSTRD dan juga Mbak Aisyah Milhatin Hanifah SGZRD Mitra Pas ya. Dan untuk Anda yang ingin bertanya, masih kami tunggu. Anda bisa SMS ataupun WA di 085 277 999 101, teleponnya di 0295 385 877. Anda bisa bertanya di kolom komentar live fanpage kami juga di Radio Pas FM Pati 2. Ini sudah ada yang bergabung. Ini dari Ibu Ina di Pati. Assalamualaikum, selamat sore. Ibu, bagaimana ini caranya agar puasa tidak lemas? Apakah ada makanan yang tidak boleh dikonsumsi ketika puasa, dan makanan apa saja yang dikonsumsi? Nah, ini makanan-makanan mungkin yang bisa dikonsumsi dan yang tidak boleh dikonsumsi ketika puasa agar puasanya tidak lemas gitu ya. Ica mau monggo. Mungkin kalau dari saya dulu ya Mbak ya, itu bisa konsumsi makanan yang tinggi serat dulu nih, misalnya sayur-sayuran, buah-buahan, terutama pada saat sahur ya Bu nggih. Betul. Itu mungkin porsinya bisa lebih dibanyakin, karena kan banyak dari kita masalah justru kalau makan sayur ini malah kurang gitu ya Mbak ya. Padahal sayur ini tuh yang bisa menahan lapar kita, karena sayur kan yang dipecah lumayan akhir ya daripada gula. Nah, biasanya pada saat sahur ini kita justru malah berpikir untuk makan nasi yang lebih banyak biar makan seharian gitu. Padahal justru nasi kan kandungannya lebih banyak ke arah gula, begitu ya Bu. Karena gula itu yang justru dipecah dan digunakan untuk energi pertama kali gitu. Justru malah kalau makan nasi terlalu banyak itu malah lebih cepat lapar gitu daripada makan sayur tadi gitu. Oh, persepsinya harus di ini ya, dirubah Mulai ya. diganti dulu. Kadang kan kalau orang sahur itu untuk makan saja susah ya. Rasanya males di jam-jam seperti itu harus makan. Nah, apalagi kok makan sayur atau buah gitu ya. gitu. Jadi itu yang harus dibangun dari sekarang, ya harus diubah ke nilai ini, image apa ya, atau kemauan dari dalam diri tadi, dengan adanya pengertian bahwa gunanya serat tadi adalah untuk memberi efek
kekuatan tenaga yang lebih lama karena tadi sudah Iya. dijelaskan oleh Dek Ica itu kan dipecahnya lebih lama, jadi memberi tenaga itu lebih panjang juga daripada ketika waktu sahur makan nasi atau minum manis yang dalam jumlah Iya. besar gitu. Jadi lebih diperbanyak untuk konsumsi sayur ya. Ya, Oke. terutama di waktu sahur. Terutama di waktu sahur. Seperti itu Ibu. Jangan sampai dilewatkan. Ya kadang-kadang kan itu ya males makan sahur itu tadi ya. Justru karena biasanya kalau sahur ini malah kan milih makanan yang cepat gitu ya Mbak ya. Mungkin bisa iya. langsung goreng ayam atau mungkin telur. makanan yang cepat-cepat gitu ya Bu ya masaknya Iya. gitu. Iya. Padahal kan mungkin untuk masak sayur itu kan mungkin butuh waktu prepare yang lebih panjang daripada goreng yang lain gitu ya Bu. Iya. Betul. Tapi itu kan semua bisa kita siasati, bisa disiapkan dari Dari sore sore, atau betul. kita memilih sayur yang simpel juga bisa gitu ya. Atau mungkin dipotong-potong dulu sebelum tidur. Seperti itu biasanya kalau ibu-ibu mesti punya cara lah ya untuk Iya, iya. untuk persediaan ini makanan. Selain sayur apakah ada lagi ini Bu? Atau Mbak Ica? Buah tadi bisa. Buah ya. Iya. Buah segar ini bisa Iya, ya. iya. Selain sayur dan buah ini memang harus harus ada lah seperti itu ya. Kemudian kayak kalau yang berkafein itu juga kurang bagus. Itu Kopi, teh iya, gitu ya. tidak disarankan ketika sahur. Oke, itu Bu Ina yang ada di Pati mungkin next bisa lebih diperbanyak lagi makan sayur biar lebih kuat, nggak lemes lagi ya. Iya, intinya yang berserat gitu. Yang berserat. Oke, karena waktu kita terbatas mungkin untuk ini closing statementnya. Monggo, Ibu Mami dulu apa Mbak Ica dulu ini? Monggo Ibu. Nah, oke. Jadi untuk closing statement pada kesempatan sore hari ini, marilah warga Pati pada khususnya ya, kita ini masa Ramadan sudah selesai, bahkan masa Syawal kita juga sudah berakhir. Mari kita kembali ke pola makan dan pola hidup yang sehat. Jadi kembali ke kehidupan yang sehat. Tadi harus kita perhatikan dalam memilih makanan, dalam menjaga ini frekuensinya kita makan, kemudian pandai-pandailah kita tadi jumlahnya, jenisnya seperti itu agar yang sudah kita dapatkan yang sudah sehat ketika berpuasa itu akan tetap berjalan sehat, dan yang kemarin ketika berpuasa menjadi negatif, menjadi salah dalam memilih tadi, kita kembali ke jalan yang benar. Kembali ke jalan yang benar ini. Oh nggak Ica? Kalau dari saya mungkin lebih mohon untuk ditingkatkan self controlnya gitu nggih. Karena kan kembali lagi sebenarnya itu pilihan dari diri kita sendiri. Mungkin kita sudah karena sudah mendengarkan ruang gizi ini ya Mbak, ya, sering-sering kan pasti ilmu gizinya diharapkan Bertambah. agak meningkat gitu. Nah dari situ kan kita sudah banyak tahu lah setidaknya untuk dasar-dasar apa yang sebaiknya untuk diterapkan dan yang kurang tepat untuk diterapkan. Nah itu semoga bisa diterapkan, jadi self control kita juga lebih bagus lagi untuk memilih makanan yang mungkin lebih tepat gitu ya Bu ya, yang tinggi zat gizinya, yang lebih bagus untuk diri kita, bukan hanya maksudnya memuaskan nafsu mata kita, nafsu seharian Tapi ini yang tadi ya Mbak ya. dibutuhkan tubuh. Tapi yang dibutuhkan apa ya sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh diri kita terutama pada saat berpuasa. Betul, menarik sekali. Jadi kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Oke, menarik sekali Mitra Pas perbincangan kita di sore hari ini. Tapi karena memang waktu kita terbatas, jadi kita harus pamit. Insya Allah minggu depan kita hadir lagi dengan tema yang berbeda juga ya. Terima kasih untuk Bu Mami dan juga Mbak Ica yang sudah Terima kasih, hadir Mbak sore hari Ana, ini. sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga untuk Anda Mitra Pas yang sudah setia mengikuti program ini sampai akhir. Amel dan juga seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Dan akhir kata informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.